Selamat siang kepada Miss Chloe Mayasari dan rekan-rekan mahasiswa dari kelas Etiquette and Communication Skill. Perkenalkan, nama saya Leonard, NIM saya 19180087 dari kelas 6 PHP 3 Etiquette and Communication Skills. Di sini pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membicarakan mengenai dampak dari pandemi COVID-19 atau Corona Disease dan juga masalah dan isu sosial yang ditimbulkan atau terdampak dari COVID-19 ini, dari pandemi ini. Dan tentu saja sebelum saya menjelaskan dan memaparkan tentang dampak daripada COVID-19, saya akan menjelaskan COVID-19 ini adalah sebuah penyakit contagious atau juga penyakit yang gampang sekali tertular, yaitu dari drop atau liquid atau dari setetes air pun bisa saja tertular. Dan ini berasal dari Wuhan, China, dan sekarang kita sudah mengalami 1 tahun lebih terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita terpukul sekali dan juga terkena dampak sekali terhadap COVID-19 ini. Dan sektor-sektor apa saja sih yang terkena? Saya di sini akan membahas tentang 3 sektor ini yang mungkin terpukul sekali, yaitu yang pertama adalah sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi ini terkena sekali dampak dari COVID-19 ya, karena banyak sekali badan usaha baik swasta maupun yang kecil maupun yang besar, juga badan usaha milik negara dan UMKM itu banyak sekali yang mungkin tutup usaha terlebih dahulu. Isu sosial yang terjadi adalah seperti peningkatan pengangguran yang banyak sekali dan juga banyak sekali PHK yang terjadi di hampir di seluruh Indonesia dan di seluruh badan usaha, korporasi dan juga instan. Peningkatan ini menjadi isu sosial terutama yang menjadi sebuah concern daripada pemerintah, sehingga pemerintah pun juga mengeluarkan amandemen ataupun juga keputusan dan kebijakan, yaitu penanganan COVID-19, yaitu diberikan bantuan sosial oleh pemerintah dan sudah dialokasikan dananya, anggarannya. Yang kedua adalah sektor pendidikan. Nah, di sektor pendidikan ini pemerintah juga mengeluarkan banyak sekali kebijakan dan juga keputusan guna menangani dan juga membantu pencegahan COVID-19 ini, terlebih lagi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan dan keputusan seperti online class, mungkin salah satunya. Dan online class ini pun juga menjadi sebuah masalah ataupun isu sosial, yaitu seperti kurangnya tingkat pemahaman siswa saat belajar online atau belajar dengan digital, karena pun juga guru tidak terbiasa mengajar dengan menggunakan digital ataupun juga alat teknologi seperti handphone ataupun laptop. Dan juga terjadinya seperti fasilitas jangkauan sinyal daripada provider kepada pengguna, terutama pengguna-pengguna internet yang susah sekali diakses masuknya sama masyarakat luas. Dan tentu saja pemerintah pun juga
sudah mengeluarkan kebijakan dan juga keputusan untuk menanggulangi dan juga menurunkan tingkat resiko ataupun tingkat masalah yang terjadi karena keputusan online tersebut, yaitu seperti dengan pemberian kuota subsidi untuk online kelas, belajar dan juga seminar, dan juga ditingkatkannya tower-tower sinyal agar sinyal semakin kuat untuk menjangkau ke dalam pelosok. Yang terakhir adalah sektor kesehatan. Nah, di dalam sektor kesehatan ini pun juga terkena dampak. Pemerintah pun juga mengeluarkan kebijakan ataupun keputusan seperti salah satunya yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga mengecek suhu tubuh. Nah, kebiasaan ini pun adalah suatu kebiasaan yang mungkin tidak biasa untuk kebanyakan masyarakat, karena 3M ini harus dilakukan untuk setiap aktivitas yang akan kita lakukan di luar ataupun juga di dalam rumah, pada saat makan bersama ataupun juga kumpul-kumpul keluarga. Dan juga keputusan yang akhir-akhir ini baru saja dikeluarkan oleh pemerintah adalah adanya vaksinisasi. Dan vaksinisasi ini pun juga tidak membuat seseorang kebal akan COVID-19, tetapi meningkatkan daya imunitas terhadap COVID-19. Masalah dari isu sosial yang terjadi adalah masyarakat yang masih meremehkan COVID-19, yang masih meremehkan penyakit tertular ini, dan juga tidak percayanya ada atau tidak COVID-19. Dan yang baru-baru saja terjadi adalah mengenai vaksinisasi, yaitu persepsi masyarakat mengenai vaksin yang masih kurang cukup, dan juga adanya informasi-informasi hoax yang disebarkan oleh oknum-oknum tertentu yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya, tidak tahu menahu akan vaksinisasi, pentingnya vaksinisasi, dan juga informasi-informasi mengenai COVID yang bisa saja disalahgunakan, ataupun juga karena informasi hoax ini membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan keputusan pemerintah, sehingga membuat ketidakpatuhan pada saat melakukan dan menerapkan kebijakan pemerintah. Pesan saya kepada masyarakat dan juga kepada rekan-rekan sekalian adalah untuk tetap semangat, tidak boleh patah semangat, tetap menjaga kesehatan, makan, minum terjaga, tidur yang cukup, dan juga memakan vitamin jika perlu. Dan juga tentu saja melakukan dan menerapkan kebijakan yang sudah pemerintah keluarkan dengan taat dan patuh, sehingga kita pun juga berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19 ini dan membuat pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dan saya percaya bahwa pemerintah sudah melakukan yang terbaik, dan masyarakat pun sudah melakukan yang terbaik, sehingga pandemi ini akan cepat berlalu dan tidak ada lagi yang namanya COVID-19 tertular kepada masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Kepada masyarakat yang saya hormati dan saya percaya sedang dalam keadaan sehat, juga kepada MIS dan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Sekian dari saya, Leonard, 1918-0087, 6 PHP 3 Etiquette and Communication Skill mengenai dampak COVID-19 dan juga isu masalah dan isu sosial yang terjadi. Sekian, terima kasih, selamat siang.